10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di videoku. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian suka sama semua video-video yang aku share ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang peta. Nah, apa sih peta itu? Apakah kalian pernah melihat bagaimana bentuk peta? Apa kegunaan peta itu? Yuk, kita bahas dalam video ini. Jadi teman-teman, peta merupakan sebuah gambaran permukaan bumi yang memperlihatkan suatu bidang datar dengan skala tertentu. Tetapi, secara umum peta adalah sebagian atau seluruh permukaan bumi di bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Berikut ini terdapat beberapa pengertian peta menurut para ahli, di antaranya adalah 1. Menurut Erwin Rice, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil dengan berbagai kenampakan dan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. 2. Menurut ICA, International Cartographic Association, peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa, yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. 3. Menurut Aryono Prihandito, 1998, peta adalah gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu, digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. 4. Menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Bakosurtanal 2005, peta adalah wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan pada tingkatan pembangunan. Fungsi peta. Peta memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Menggambarkan bentuk permukaan bumi, benua atau negara, sungai, gunung, dataran rendah, dan lainnya. 2. Menunjukkan lokasi di atas bumi. 3. Sebagai alat untuk mendapatkan kesimpulan dalam penelitian. 4. Menyajikan data potensi suatu daerah. 5. Memperlihatkan ukuran luas, jarak, dan arah suatu tempat. 6. Mengamati data tentang potensi suatu daerah. 7. Membantu seseorang untuk mengetahui kondisi suatu wilayah yang ingin dikunjungi. Tujuan peta. 1. Membantu pembuatan desain wilayah tata kota. 2. Menyimpan dan mengkomunikasikan informasi ke ruangan. 3. Membantu analisis penghitungan volume debit pada suatu wilayah. 4. Membantu pekerjaan yang membuat jalan atau saluran irigasi. Mari sekarang kita bahas tentang jenis-jenis peta. A. Peta umum. Menampilkan seluruh permukaan bumi dari segi fisik alam maupun buatan manusia. Peta ini memiliki gambaran informasinya secara umum. Contohnya peta topografi, peta rupa bumi, peta korografi, dan lain-lain. Peta umum adalah jenis peta yang menggambarkan kenampakan bumi, baik fenomena alam atau budaya. Peta umum dibagi 3, yaitu peta topografi, peta korografi, dan peta dunia atau geografi. Peta topografi adalah jenis peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Penggambaran relief permukaan bumi ke dalam peta digambar dalam sebuah bentuk garis kontur. Garis kontur adalah sebuah garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki ketinggian yang sama. Peta korografi adalah jenis peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang sifatnya umum dan biasanya berskala sedang. Contoh peta korografi adalah atlas. Peta dunia atau geografi adalah jenis peta umum yang berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. B. Peta khusus, peta tematik. Menampilkan informasi kenampakan tertentu. Penggunaan simbol sesuai dengan tema pada judul peta. Contoh peta penggunaan lahan,
peta kepadatan penduduk, peta persebaran objek wisata, dan lain-lain. 2. Jenis peta berdasarkan skalanya. A. Peta kadaster. Peta kadaster adalah jenis peta yang memiliki skala antara 1, 100 hingga 1, 5.000. Biasanya, peta ini digunakan untuk menggambarkan luas tanah maupun sertifikat tanah. B. Peta skala besar. Jenis peta ini adalah peta yang memiliki skala antara 1, 5.000 hingga 1, 250.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang sempit, misalnya peta kelurahan, peta desa, peta kecamatan, dan peta kota. C. Peta skala sedang. Peta skala sedang memiliki skala antara 1, 250, 001 sampai dengan 1, 500, 000. Cakupan wilayah yang digambar dalam peta ini termasuk provinsi, pulau, dan sebagainya. D. Peta skala kecil. Peta jenis ini memiliki skala antara 1, 500, 001 sampai dengan 1, 1, 000, 000. Daerah yang digambar pun cukup luas, misalnya satu negara. C. Peta skala geografi. Jenis peta yang terakhir ini memiliki skala yang lebih kecil dari 1, 1, 000, 000. Karena skalanya yang kecil, wilayah yang termasuk ke dalam peta pun lebih luas. Peta yang memiliki skala sekecil ini biasanya adalah peta benua dan peta dunia. 3. Peta berdasarkan bentuk atau simetrisnya. A. Peta datar atau peta 2 dimensi, atau peta biasa, atau peta planimetri. Peta yang berbentuk datar dan pembuatannya pada bidang datar seperti kain. Peta ini digambarkan menggunakan perbedaan warna atau simbol dan lainnya. B. Peta timbul atau peta 3 dimensi atau peta stereometri. Peta yang dibuat hampir sama dan bahkan sama dengan keadaan sebenarnya di muka bumi. Pembuatan peta timbul dengan menggunakan bayangan 3 dimensi sehingga bentuk-bentuk muka bumi tampak seperti aslinya. C. Peta digital. Merupakan peta hasil pengolahan data digital yang tersimpan dalam komputer. Peta ini dapat disimpan dalam disket atau CD-ROM. Contoh, citra satelit, foto udara. D. Peta garis. Peta yang menyajikan data alam dan ketampakan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan. E. Peta foto. Peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara yang dilengkapi dengan garis kontur, nama, dan legenda. Unsur-unsur pada peta. 1. Judul peta. Judul peta umumnya memuat informasi yang ada dalam sebuah peta. Peran judul peta sangat penting sebab ia hal pertama yang dilihat oleh pembaca. Maka itu, judul peta perlu menggambarkan isi dan jenis peta. Judul itu biasanya ditulis menggunakan huruf kapital. 2. Garis tepi. Garis tepi dalam peta merupakan garis yang terletak di bagian tepi peta. Ujung dari setiap garis itu bertemu dengan ujung garis yang lain. Manfaat garis tepi dalam peta ialah untuk membantu gambar peta terlihat lebih rapi. 3. Garis astronomi atau koordinat. Garis astronomi, koordinat, dalam peta biasanya terdapat di tepi peta yang berbentuk angka-angka koordinat dalam satuan derajat, menit, dan detik. Garis astronomi berguna untuk menentukan lokasi suatu tempat di peta. 4. Legenda. Legenda merupakan keterangan dari simbol-simbol yang menjadi kunci untuk memahami peta. Keberadaan unsur peta satu ini cukup penting sebab peta umumnya memuat beberapa simbol yang menunjukkan karakteristik wilayah. 5. Simbol. Sementara simbol dalam peta adalah tanda atau gambar yang mewakili ketampakan permukaan bumi di suatu wilayah yang termuat dalam peta. Selama ini ada 3 jenis simbol yang dikenal dalam peta. A. Simbol titik. Simbol titik yang digunakan untuk menyajikan informasi terkait tempat ataupun data posisional. Misalnya,
simbol segitiga merah untuk menunjukkan gunung api aktif, simbol segitiga hitam untuk gunung berapi tidak aktif, kotak persegi 4 berwarna merah untuk penunjuk lokasi ibu kota N. 6. Inset. Dalam peta, komponen inset menunjukkan kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah sekitarnya. Komponen inset memiliki fungsi menjelaskan gambaran wilayah di peta utama dan perbedaannya dengan wilayah lain di sekelilingnya. Misalnya, ketika membuat gambar Pulau Jawa sebagai peta utama, perlu peta Indonesia sebagai insetnya agar posisi Pulau Sumatera dan pulau lainnya bisa terlihat. 7. Skala. Skala peta adalah perbandingan, rasio, antara jarak dua titik di peta dengan jarak sesungguhnya di permukaan bumi atau lapangan, yang dihitung dengan satuan yang sama. Selama ini, ada 3 jenis skala dalam peta. 8. Orientasi. Orientasi dalam peta adalah petunjuk arah yang menunjukkan posisi dan arah suatu titik wilayah. Biasanya, orientasi dalam peta berbentuk tanda panah menunjuk ke arah utara. 9. Sumber data peta. Dalam peta, sumber peta menunjukkan asal informasi yang digunakan dalam pembuatan peta. Ia bisa memperjelas rujukan sumber yang dipakai oleh pembuat peta. 10. Tahun pembuatan peta. Adapun tahun pembuatan peta dapat membantu pembaca menganalisis berbagai kecenderungan perubahan dari waktu ke waktu yang terjadi di suatu wilayah. Info tahun itu pun dapat memberikan informasi terkait keakuratan data yang digunakan per tahun pembuatan. 11. Lettering. Dalam peta, lettering merupakan semua tulisan bermakna yang terdapat di peta. Bentuk hurufnya meliputi huruf kapital, huruf kecil, kombinasi huruf kapital kecil, tegak, dan miring. Sejumlah fungsi penggunaan huruf dalam peta adalah sebagai berikut. Huruf kapital tegak untuk nama benua, provinsi, huruf kapital miring untuk nama samudera atau lautan, huruf kapital kecil tegak untuk nama kota, kabupaten, dan wilayah. Huruf kapital kecil miring untuk nama sungai, danau, dan atau rawa. 12. Warna peta. Umumnya, warna peta dimanfaatkan untuk menonjolkan perbedaan objek yang tergambar dalam peta. Lantas, apa saja warna pada peta? Simak penjelasannya berikut. Warna coklat menggambarkan ketampakan relief permukaan bumi. Warna biru menggambarkan ketampakan wilayah perairan, laut, sungai, danau, dan rawa. Warna hijau menggambarkan ketampakan vegetasi, hutan, perkebunan. Warna merah dan hitam menggambarkan ketampakan hasil budaya manusia, misalnya jalan kota, pemukiman, batas wilayah, pelabuhan. Warna putih menggambarkan ketampakan permukaan bumi. Warna kuning pada peta menunjukkan gambaran daerah yang memiliki ketinggian 500 hingga 1000 meter di atas permukaan laut.